Kalau Yesus itu adalah Allah, bagaimana dia berdoa kepada Allah? Apakah dia berdoa kepada dirinya sendiri? Bukan. Kalau dia Allah, karena dia adalah firman Allah. Firman Allah berdoa kepada Sang Bapa yang adalah Allah. Apakah benar Yesus itu adalah utusankah? Betul, dia adalah firman yang diutus. Dia adalah anak Allah yang diutus. Yohanes 17 ayat 3 menyatakan bahwa inilah hidup yang kekal, yang mengenal Engkau satu-satu Allah yang benar. Dan Yesus adalah utusan. Enggak, mana ada gitu tulisannya kok. Iya. Jauh kitabku. Oke, Pak Lora Islam atau Kristen, Pak Lora? Kalau sudah pakai peci ini pasti Islam lah. Romo saya pakai peci loh, Pak. Dia kan Islam KTP. Pak, Romo saya orang Kristen kok, Islam KTP. Romo Ya, itu Kristen. saya mau bertanya, bolehkah saya bertanya? Boleh, boleh, boleh. Kalau Yesus itu adalah Allah, bagaimana dia berdoa kepada Allah? Apakah dia berdoa kepada dirinya sendiri? Bukan. Kalau dia Allah, karena dia adalah firman Allah. Firman Allah berdoa kepada Sang Bapa yang adalah Allah. Apakah benar Yesus itu adalah utusankah? Betul, dia adalah firman yang diutus. Dia adalah anak Allah yang diutus. Yohanes 17 ayat 3 menyatakan bahwa inilah hidup yang kekal, yang mengenal Engkau satu-satu Allah yang benar. Dan Yesus adalah utusan. Enggak, mana ada gitu tulisannya kok. Iya. Jauh kitabku. Yohanes Inilah hidup 17 yang ayat kekal 3. itu, dengerin. Ini saya hafal. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu hidup yang kekal adalah, yaitu mereka mengenal satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus yang telah Di situ ada kata engkau. Engkau itu Apa? siapa? Bapa. Yesus kan itu berkata, engkau itu siapa? Bapa. Iya, namanya Bapak sendiri itu siapa? Allah. Allah itu nggak punya nama, Bang. Allah kami bukan manusia, Bang. Kalau Allah punya nama, kalau Allah punya nama, apa bedanya Allah itu sama kamu? Allah kami nggak punya nama, makanya dia disebut Bapa. Inilah hidup yang kekal itu. Ingat ya, hidup yang kekal itu, yaitu mereka, berarti orang-orang yang mengenal satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus yang telah engkau utus. Kalau kamu tidak kenal Yesus dan tidak kenal Bapa, kamu nggak bisa hidup kekal. Ih, itu ngeri loh. Anda kenal nggak sama Tuhan Yesus? Kata siapa? Nah itu tadi yang kamu bawa. Tadi kamu bawa ayat itu. Kamu Ya. sama Yesus. Coba Saya terangkan kenalin dulu. nggak? Terangkan dulu. Saya mau kenalin nggak Tuhan Yesus sama kamu? Yesus itu adalah firman Allah yang menciptakan langit dan bumi ini, juga yang menciptakan kamu bersama-sama dengan Sang Bapa dan Rohnya. Tapi Itu saya kenalin. Tapi umat Islam menyatakan bahwa Allah lah yang Maha Pencipta langit dan bumi dan Oke, seterusnya. dengan cara seperti apa Iya, Pak. Allah mencipta? Kenapa Pak Yesus itu kok disalib Pak? Sedangkan Dengan cara itu, Pak. dengan Ya, Pak. cara apa Allahmu itu mencipta? Jawab dulu. Ya dengan cara bilang kayak kun fayakun maka jadilah Oke. jadi sesuatu Pak begitu. Waktu dia berkun fayakun dengan apa? Ya dengan perkataan. Dengan perkataannya kan, betul? Betul? Perkataannya Allah sama nggak dengan Allah? Ya dirinya sendiri yang ngakui Tuhan Pak. Jelas itu. Di Allah ayat dengan At-Toha perkataannya 114 itu, sama jelas atau itu. tidak? Aku adalah Allah yang wajib kamu sembah. Itu Nah, ada. waktu dia berkata seperti itu, perkataannya sama nggak dengan Allahnya? Ya sama. Berarti Allahmu udah ada dua dong. Satu. Kalau Allah sama dengan perkataannya, berarti Allah adalah perkataan dong. Satu Allah itu satu. Ya, oke. Allah itu satu. Berarti Quran itu adalah Allah. Bukan itu. Nah, itu. Kalau kamu bilang Quran bukan Allah, apakah itu perkataan Allah? Al-Quran itu kalimatullah Pak yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kalimatullah itu perkataan Allah bukan? Ya perkataan Allah. Tadi kamu bilang perkataan Allah itu sama dengan Allah. Berarti Quran adalah Allah dong. Perkataan. Mana? Sekarang saya tanya Pak, begini Pak, kenapa Yesus itu kok disalib Pak? Apakah dia bisa menghapus dosa seluruh umat manusia? Udah Yesus bang, itu adalah. Yang ada lahir ke dunia. Wah, Apakah Yesus itu menjadi penebus Pak? apa sih bang? Coba, tadi kamu bilang perkataan Allah itu sama dengan Allah. Kalau Quran itu perkataan Allah, berarti Quran adalah Allah. Setuju nggak? Kalimatullah Pak, perkataan dari Allah. Iya, kalimatullah itu perkataan kepada Allah. Nabi Muhammad SAW Iya. untuk menyampaikan, untuk menyampaikan Kalimat itu kepada perkataan umatnya Pak, agar bisa mengikuti ajaran Ya. Nabi Muhammad SAW begitu Pak. Siap. Kenapa Jadi Anda tidak apakah percaya perkataan Allah kepada kepada Al-Quran Allah? Pak? Al-Quran itu kitab suci Pak.
Kan Al-Quran itu bisa membenarkan kitab-kitab yang terdahulu. Kenapa Anda tidak mempercayainya, Mbak? Itu jelas. di keterangan Al-Quran, Mbak. oke, Al-Quran membenarkan kitab. Kitab yang terdahulu. Oke, kitab yang terdahulu mana, Bang? Ya, kitab terdahulu. Oh, kitab kami tidak pernah minta disempurnakan sama kitab kau. Kitab kau aja yang ngaku-ngaku, ibarat kata, kau ngaku-ngaku sebagai pasanganku, aku aja nggak ngakui kok pasanganku, kan kayak gitu. Gini bang, sekarang gini bang, kitab kami nggak butuh kitab Anda, jelas. Kami nggak butuh kitab Anda. Kitab Anda butuh nggak kitab kami? Saya tidak butuh dengan kitab. Ya udah, kalau Anda tidak butuh. Karena saya berpegang kepada Al-Quran dan Al-Hadis saja, Pak, begitu. Ya nggak apa-apa, kalau kau berpegang kepada Al-Quran dan Al-Hadis, ya nggak apa-apa, monggo silakan. Tapi jangan bawa-bawa kitab saya. Tapi Al-Quran saya menyatakan seperti itu, Pak, membenarkan kitab-kitab yang terdahulu, Pak. Buku Harry Potter juga ngaku seperti yang sama kayak kamu. Tapi apakah lantas kitab saya butuh pernyataan dari Harry Potter? Kan enggak. Harry Potter, tahu Bapak, kitabnya Harry Potter, buku Doraemon, itu juga mengklaim yang sama. Tapi kami nggak peduli. Kenapa? Dengan atau tanpa mereka, kitab Harry Potter, kitab Doraemon, kitab kami tetap sendiri berdiri, Pak. Jadi kami nggak butuh kitab kalian. Oh, Ibarat Bapak ya, ngaku-ngaku saudara saya. Sama dong kalau gitu. Saya tidak butuh kitab Anda, Pak. Saya Ya tidak. udah, kenapa? Saya percaya Al-Quran dan Al-Hadis. Saya nggak nanya kamu, Pak. Saya nggak nanya sudah. kamu. Gimana? Serah Sekarang kamu. saya mau bertanya kepada Anda, Pak. Kenapa Yesus itu kok disalib? Padahal dia Tuhan, kok disalib? Lalu di mana Rohul Kudusnya? Kan dia bangkit, Pak, pada hari yang ketiga. Kamu kemarin libur nggak? Dibangkitkan apa? Dia bangkit dan dibangkitkan. Loh, di situ kan ada dua zat yang membangkitkan dia, Pak. Siapa? Iya, dia juga bangkit sendiri. 3 zat lah. Dia adalah zat firman. Loh, Dia bangkit sendiri. ada zat berapa di situ, Pak? Ada 2 ya. Allah itu punya firman. Allah yang adalah Bapa tadi ya, Yohanes 17:3. Bapa itu punya firman, punya roh. Yesus ini kan firman. Ya. Jadi kalau Allah Tritunggal ini membangkitkan Yesus, maka Yesus yang adalah firman, dia bangkit sendiri. Oh, Tritunggal itu 3 menjadi satu hakikat begitu, Pak? Bukan. Tritunggal itu satu Allah yang punya 3 kodrat berbeda. 3 realita berbeda, bukan kodrat. Iya, jadi 3-3-nya harus ikuti sampean, Pak, begitu, Pak. Oke, sekarang saya tanya kamu. Kamu itu cuman badan, suara, atau nafas toh? Oh, Anda tanya balik kepada saya. Biar Anda ngerti. Mungkin nggak manusia itu disebut cuman tubuh toh? Gimana, Pak? Mungkin nggak manusia itu disebut manusia hidup kalau dia cuman punya tubuh doang? Oh, tidak bisa, Pak. Karena Pak, tubuh ini membutuhkan roh, Pak. Iya. Kalau Jadi bisa nggak? Oke. Tanpa roh kita tidak bisa. Nah, Tidak bisa begitu, Pak. jadi sama seperti Allah saya yang satu, Bapak. Bapak itu tidak bisa tanpa firman, tanpa roh. Itu Allah kami itu bukan satu kayak satu mayat. Allah kami itu punya firman dan punya roh. Itulah yang disebut Tritunggal tadi. Tidak bisa bergerak kalau tanpa roh itu, Pak. Betul. Jadi kalau Bapa, Allah kami tidak punya roh, dia tidak bisa gerak. Coba sekarang saya tanya, Allahmu bisa gerak nggak? Coba sekarang saya tanya, Allahmu bisa gerak nggak? Saya tidak pernah, Pak, melihat dia, Pak. Tapi saya meyakini bahwa dia itu ada, Pak. Begitu. Ya. Bagaimana kamu tahu dia ada? Ya, dengan cara perasaan saya, dia ada, Pak. Begitu, Pak. Yakin saya, 100% yakin, Pak. Oke. Walaupun dia tidak berbentuk dengan manusia, menyerupakan manusia, tetapi saya yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada. Ya, saya yakin. Oke. Dia pernah nggak mengatakan dirinya? Kenapa Anda menuhankan manusia, Pak? Yesus itu adalah manusia, Pak. Yesus itu firman Allah, tadi udah saya jelaskan. Berarti Yesus itu menjelma manusia, begitu kan? Betul. Jadi 100% Bukan, salah, dengar ya. Bukan Yesus yang menjelma jadi manusia. Firman yang menjelma jadi manusia. Kemanusiaannya itu yang namanya Yesus. Kalau Yesus itu nama manusia. Jadi yang menjelma jadi manusia bukan Yesus. Firman Allah yang menjelma jadi manusia. Salah. Gini, Pak. Iya, Pak. Gini, Pak. Apa namanya? Yesus itu 100% ada, 100% Tuhan, begitu, Pak. 100% ada, 100% manusia. Bukan. 100% manusia, begitu. Yesus itu adalah firman Allah dan juga manusia. Jadi dia sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia, bukan 100%. Oh, jadi begini, Pak. Sepenuhnya emas, sepenuhnya logam, gitu, Pak.
Ibaratkan emas. Kalau Dan emas, bodohnya, kalau mantan emas, kan begitu kan? kalau emas dia nggak bisa ngomong, ya kan? Aduh. Kalau emas itu tidak bisa bicara. Bagaimana dengan Allahmu? Apa Allahmu bisa bicara? Ya, dia bisa bicara kepada nabinya, Pak, kepada utusannya, Pak. Oke. Termasuk Nabi Musa Oke, pernah. saya nggak nanya Nabi Musa. Apakah Allahmu pernah berbicara dengan Nabi Muhammad? Nabi Musa. Saya nggak nanya Musa. Saya nanya Nabi Muhammad. Apakah Allahmu pernah bicara dengan Nabi Muhammad? Oh, subhanahu wa ta'ala. Gini, Pak, saya jelaskan dulu ya. Sabar dulu, saya jelaskan dulu. Begini, Pak. Nabi Muhammad itu kapan saja, Pak, mau bicara kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi Muhammad itu menghargai Saya nggak nanya itu. malaikat Jibril, Pak. Saya tidak Karena bertanya malaikat dari Jibril lah yang perspektif. menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad Pak, begitu, Pak. dengar, Dari Bang. Allah dan malaikat Jibril ke Nabi Muhammad begitu, Pak. Oke, Bang Lora, saya nggak nanya itu. Saya tidak bertanya dengan perspektif Nabi Anda. Saya tanya, apakah Allahmu pernah berbicara dengan utusan yang kamu bilang tadi, yang namanya Muhammad? Allahmu pernah nggak berbicara kepada Nabi Muhammad? Itu pertanyaan saya. Itu melalui lewat perantara oleh malaikat, Pak. Malaikat Saya Jibril nggak nanya alaihi itu. salam. Saya nggak nanya itu. Saya nggak nanya perantaranya. Saya nggak nanya malaikatnya. Apakah Allahmu pernah berbicara langsung kepada Nabi Muhammad? Allah berbicara kepada malaikat Jibril lalu kepada Nabi Muhammad Saya nggak nanya itu. Saya nggak nanya itu. Pertanyaan saya sesuai dengan statementmu. Allah berbicara kepada utusannya nabi entah yang mana. Pertanyaan saya, Allahmu pernah tidak berbicara langsung kepada Nabi Muhammad? Saya kurang mengoreksi, Pak. Saya kurang mengoreksi. Oke. Mungkin di Al-Quran ada, Pak. Mungkin di Shalom. Ya, jadi apapun ceritanya, kok kamu begini, ya nggak apa-apa lah, aman lah. Ya, jadi kamu lebih baik mencari tahu tentang imanmu daripada kamu nanya-nanya Tuhan saya. Mending kamu pelajari dulu aja tentang Tuhanmu. Ya nggak sih? Salam saudara-saudara, terima kasih sudah menonton video ini dari awal pertengahan sampai selesai. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita sudah dengarkan tadi diskusi antara Agatha dan juga seorang Pak Ustadz berpeci tadi. Bagaimana seorang Pak Ustadz ini bertanya kepada Agatha, kalau memang Yesus itu adalah Allah, kenapa dia berdoa kepada Allah? Dan Agatha memberikan tanggapan yang luar biasa, bahwa dia waktu itu ketika Yesus ada di dunia, dia datang sebagai firman Allah, sebagai anak Allah, dan tentunya dia berdoa kepada Bapa Sang Allah itu sendiri. Ada banyak orang bertanya begini, ya, kalau memang ya Yesus adalah Allah, lalu siapa yang menggerakkan dunia ini? Lalu kenapa dia jadi manusia? Nah, teman-teman, perlu kita pahami dan perlu kita ketahui tentang yang namanya Tritunggal. Yesus sebagai anak Allah, sebagai firman, dia adalah pribadi. Dan Bapa adalah pribadi. Dan Roh Kudus adalah pribadi. Ketiga-tiganya ini adalah satu esa, yaitu memiliki satu hakikat, yaitu Allah, namun memiliki tiga pribadi. Bapa, Putra, itulah Yesus, dan Roh Kudus. Nah, saudara, jadi siapa yang menggerakkan dunia ini? Ketika Allah, Sang Firman, menjadi manusia, ya tentunya adalah Sang Bapa. Ya, Sang Bapa yang memiliki firman, Sang Bapa yang memiliki roh di dalam dirinya. Itu yang perlu kita ketahui dan pahami. Yesus lebih dari 2000 tahun yang lalu, dia adalah firman Allah. Alkitab katakan permulaannya sudah ada sejak purbakala. Kitab Yesaya berkata, dia adalah Bapa yang kekal, dia adalah Allah yang perkasa, dia adalah Raja damai. Dan kitab Mika mengatakan dia adalah Mesias yang permulaannya sudah ada sejak purbakala. Bahkan, saudara, nabi-nabi sebelumnya telah bernubuat tentang Yesus. Nah, saudara, jadi Yesus ini bukan hanya nabi bersaksi tentang dirinya, tapi juga dia menyebut dirinya bahwa dia adalah Tuhan. Itu tertulis dalam kitab Yohanes. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat sebab memang akulah guru dan Tuhan. Dan Yohanes 1 ayat 1 dikatakan bahwa pada mulanya adalah firman,
firman itu bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah sendiri. Jadi, Yesus adalah firman yang telah menjadi manusia. Apakah firman itu Allah? Ya, firman itu Allah. Yohanes 1 ayat 1 berkata. Jadi, Bapa, Putra, Roh Kudus, ketiganya adalah Esa, yaitu memiliki satu hakikat kealahan, namun memiliki tiga pribadi. Itulah yang perlu kita pahami dan kita ketahui. Dan puji Tuhan, Yesus tidak selamanya dia ada di dunia. Ketika dia mati, bangkit pada hari yang ketiga, dia naik ke surga. Artinya, dia kembali kepada kedudukannya yang semula. Nah, sehingga apa? Ketika kita berdoa pada hari ini, Bapa di dalam nama Yesus, maka doa kita akan didengar. Kenapa? Yesus sang firman adalah pengantara antara manusia dengan Allah. Alkitab katakan, bukan kurang panjang tangan Tuhan untuk menyelamatkanmu, bukan kurang peka telinga Tuhan untuk mendengar doamu, tapi yang merupakan pemisah antara kamu dengan Allahmu ialah segala dosa, kejahatan. Jadi Yesus datang membayar kita lunas, yaitu dengan darahnya yang mahal. Supaya apa? Kita yang percaya kepada Yesus memperoleh hidup yang kekal. Kita yang percaya kepada Yesus yang dahulunya jauh dengan Allah, sekarang sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Dialah juru selamat dunia. Nah, teman-teman, kiranya video yang saya bagikan boleh menambah wawasan kita dan pengetahuan kita. Salam, sampai jumpa di video selanjutnya.